Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfia Fitriana. Saya berasal dari kelompok 4. Yang di sini saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama itu adalah latar pergerakan perjuangan buruh. Nah, daya pergerakan perjuangan buruh di Indonesia ini lain dengan perjuangan buruh di Eropa. Pada waktu abad ke-20, permulaan di Eropa di negara-negaranya sudah merdeka. Waktu itu revolusi industri yang dimulai di Inggris sudah berkembang pesat. Perkembangan industri dalam sistem ekonomi kapitalis di waktu itu makin lama makin merenggut nasib sebahagian besar pekerja Eropa. Nah, sehingga lama-lama mereka hanya punya modal, tenaga dan otak saja, dan hanya punya modal saja. Sebaliknya di Indonesia, keadaannya masih tetap agraris. Kalau ada usaha-usaha lain di luar bidang agraris, jumlahnya tidak berarti. Kaum pekerja di sini masih memiliki alat-alat produksi, misalnya cangkul, gerobak dan lain-lain. Rakyat Indonesia ini sebagian besar menjadi rakyat miskin karena perbuatan penjajah. Nah, golongan besar yang miskin ini oleh Bung Karno dinamakan kaum Marhaen, sedangkan oleh Bung Tan Malaka dinamakan kaum Murba. Inilah sebabnya maka daya pergerakan perjuangan buruh di Indonesia bukan perjuangan proletariat, akan tetapi perjuangan rakyat miskin di Indonesia pada umumnya, yang mempunyai keyakinan bahwa satu-satunya penghalang untuk mencapai nasib baik ialah adanya penjajah. Selanjutnya, perjuangan buruh sebelum Indonesia merdeka. Nah, yang pertama, keadaan sebelum tahun 1908. Dari abad 16 sampai dengan 20, selama dijajah, Indonesia dikuasai oleh pedagang-pedagang Belanda atau yang disebutnya VOC. Nah, sudah itu Bataafsche Republik. Lalu pemerintahan Hindia Belanda disela sebentar oleh kekuasaan Inggris. Kemudian kembali kepada Belanda sampai dengan tahun 1942. Nah, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 diduduki oleh kekuasaan militer Jepang. Pada mulanya Belanda sendiri yang memegang monopoli atas pengedudukan kekayaan di Indonesia. Selanjutnya itu maka pada tahun 1905 Belanda membuka pintu modal internasional atau asal tidak menyaingi modal Belanda. Yang kebetulan timbul politik lunak dari pemerintahan Belanda yang dinamakan fetische politik, yang pokoknya itu adalah Belanda merasa berhutang budi kepada Indonesia. Hutang budi itu harus dibalas. Maka di Indonesia didirikan sekolah-sekolah yang mula bernama Klerken School, yang khususnya disediakan untuk calon-calon pegawai Belanda dan kaum modal asing. Nah, dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, maka muncullah putra-putra Indonesia yang sadar akan nasib bangsa dan tanah airnya yang dihisap oleh penjajah asing. Kebangkitan bangsa Indonesia itu juga terpengaruh oleh kebangkitan bangsa Asia lainnya, terutama setelah kemenangan Jepang atas kerajaan Rusia pada tahun 1905. Sebelum itu banyak orang mengira bahwa bangsa Asia tidak mungkin mengalahkan bangsa Eropa Barat. Selanjutnya, keadaan tahun 1908 sampai tahun 1918. Nah, perjuangan rakyat Indonesia makin lama makin matang. Nah, bentuk organisasi ini mulai teratur. Misalnya Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908, dan Syarikat Islam yang didahului oleh Syarikat Damai Islam tahun 1906, Indische Partij yang membedakan asal keturunan pokoknya warga negara Indonesia
Ada Sozialdemokratische Arbeiderspartij yang kemudian ISDF atau Indische Sozialdemokratische Vereniging yang kemudian menjadi PKI pada tahun 1920. Perkembangan perjuangan buruh di Indonesia berjalan sejajar dengan perkembangan pergerakan kebangsaan atau perjuangan politik. Bahkan organisasi politik itu besar pengaruhnya terhadap organisasi buruh. Suasana menghadapi timbulnya Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 dan sampai dengan 1918, dan suasana selama perang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pergerakan di Indonesia. Selanjutnya selanjutnya itu keadaan antara tahun 1918 sampai dengan 1945. Perang Dunia ke-1 sudah selesai, janji-janji Belanda tidak pernah dipenuhi. Sementara itu perjuangan rakyat Indonesia makin menjurus ke kiri dan sebagian makin mendekati di bawah pengaruh pihak-pihak komunis. Organisasi yang diinfiltrasi ke dalamnya sehingga pecah. Misalnya saja Serikat Islam. Ini pecah menjadi dua, ya. Yang satu tetap Serikat Islam, sedang lainnya menjadi Serikat Rakyat sebagai underbow dari PKI. Nah, pemogokan umum dilancarkan di mana-mana, terutama oleh buruh kereta api. Kini timbul dua sikap di kalangan kaum pergerakan yang satu mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, disebut golongan CO atau kooperator, sedangkan lainnya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, yang disebut non atau non kooperator. Mereka ini tidak mau menjadi anggota Volksraad, Gemeenteraad dan dengan yang lainnya. Suasana makin hangat, dan akhirnya pada tahun 1920 timbullah pemberontakan umum yang dilancarkan oleh PKI. Pemberontakan ini berhasil ditindas oleh pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya perjuangan buruh sesudah Indonesia merdeka. Keadaan antara tahun 1945 sampai 1950, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari pemerintahan penjajahan, melainkan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan rakyat yang harus menyusun kekuatan. Di samping usaha pemerintahan rakyat sendiri terutama perjuangannya mengambil bahagia penting sekali baik dalam pertanyaan maupun dalam bidang pengisian kemerdekaan. Sebab tidak boleh dilupakan bahwa waktu sehabis proklamasi di Indonesia seakan-akan dikepung oleh musuh yang menghendak agar status jajahan masih tetap. Keadaan antara tahun 1950 sampai dengan 1959, setelah Indonesia menjadi aman, Indonesia dilanda oleh macam pergolakan dalam negeri seperti gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Westerling yang mengadakan aksinya di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Nah, yang kedua adalah gerakan Darussalim atau D1 dan Tentara Islam di Indonesia. Yang ketiga pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan. Yang keempat proklamasi Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April tahun 1950. Yang keenam pemberontakan bekas pensiunan KNIL di Makassar tanggal 7 Agustus 1950. Semua kekeruhan ini harus dapat diatasi. Kekuatan nasional harus dapat disatukan. Akan tetapi dengan adanya anjuran dari pemerintahan tentang boleh didirikannya partai-partai tanpa batas, maka kekuatan yang mestinya harus dipersatukan itu menjadi pecah. Keadaan tahun 1959 sampai dengan 1969. Dalam periode ini keadaannya sangat berlawanan dengan sebelumnya. Kekuasaan hampir seluruhnya di tangan presiden. Kegoncangan yang lalu diteruskan penumpasannya. Majunya SOBSI makin mencurigakan golongan yang menantangnya. Inilah antara lain sebabnya maka bermunculan induk organisasi buruh baru
berdiri seperti Kubu Pancasila atau Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila yang berdiri pada tanggal 7 Juli 1961. Ada IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Ada KBISEK Berburuh. Yang kedua, SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Mei 1961. Yang ketiga, Karbu Soksi, yang itu konsentrasi golongan karyawan buruh Soksi yang berdiri pada tanggal 19 Desember 1962. Yang keempat, Gerbumi, yaitu Gerakan Buruh Muslimin Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 September 1962. Yang kelima, Kespekri, yaitu Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia yang berdiri pada tanggal 6 November 1963. Pada tanggal 30 September 1965 pecahlah apa yang dinamakan Gerakan 30 September atau disebut G30 SPKI yang membawa korban banyak baik dari pihak komunis maupun non-komunis. Dengan pecahnya pemberontakan ini, maka bergantilah keadaan perjuangan organisasi buruh di Indonesia. Sesudah G30S dapat ditumpas, maka organisasi buruh yang non-komunis tetap berdiri dan berkembang. Sekian presentasi yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.